Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Kembali hadir Suara Parlemen Petang edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Seperti biasa, informasi seputar aktivitas dan juga dinamika dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kami hadirkan ke hadapan Anda bersama dengan saya, Subki Abdul, dan juga rekan saya. Dan saya, Ayu Rahmawati. Ya, Ayu nih kalau misalnya membahas terkait dengan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah DKI Jakarta kembali memasuki masa transisi. Apa Ayu yang paling dikangenin apa nih? Nonton di film di bioskop, pergi ke pusat kebugaran, renang atau kemana? Makan di tempat? Makan di tempat atau dine-in ya. Biasanya sih saya ini yang selalu dilakukan hampir setiap bulan adalah nonton bioskop. Sekarang juga sebenarnya sudah mulai dibuka nih bioskop-bioskop di Jakarta, tapi juga tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi sekarang jarak per orang yang nonton di bioskop tuh UKI dan juga Permisa harus 1,5 meter. Jadi sudah tidak boleh bersamping-sampingan lagi. Sudah tidak boleh bersamping-sampingan lagi. Tapi kita tidak akan membahas terkait dengan bagaimana masa transisi PSBB di wilayah DKI Jakarta. Ini kita bahas yang juga paling penting dan juga mungkin Presiden juga mengambil satu hal penting ini terkait dengan bagaimana tim percepatan juga sudah dibentuk terkait dengan vaksin prioritas untuk tenaga kesehatan. Kita setuju banget kalau misalnya vaksin ini juga diprioritaskan untuk tenaga kesehatan ya. Tapi nanti kita akan bahas di segmen akhir. Tapi sebelumnya rekan ataupun juga kita akan bersama-sama masuk dalam headline media online. Gue. Ayu tadi. Ya, pemirsa, headline dari media online yang pertama datang dari laman detik.com. Antisipasi demo Omnibus Law, polisi rekayasa lalu lintas di sekitar istana. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya merekayasa lalu lintas di sekitar Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pagi ini. Rekayasa lalu lintas dipersiapkan untuk mengantisipasi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan pengalihan arus lalu lintas diberlakukan secara situasional. Lalu lintas di sekitar istana akan dialihkan jika terjadi kepadatan akibat penumpukan massa. Meski begitu, pihak kepolisian belum menerima pemberitahuan terkait rencana aksi hari ini. Polisi sendiri juga menghimbau massa tidak melakukan unjuk rasa untuk menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Berikut ini adalah rekayasa pengalihan arus sekitar Istana Negara. Yang pertama, arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran 3 diluruskan ke Traffic Light Harmony. Yang kedua, arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan Jalan Perwira. Dan yang ketiga, arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Keempat, arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih. Selanjutnya, arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin, dan arus lalu lintas dari Jalan Fahrudin yang akan belok ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muiz. Itu sejumlah rekayasa lalu lintas yang mungkin masyarakat dan juga pemirsa yang akan melalui seputar istana untuk bisa mewaspadai terkait dengan pengalihan arus lalu lintas. Dan kita beralih ke kompas.com. Jokowi minta 12 kabupaten kota ini jadi prioritas penanganan COVID-19. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memprioritaskan penanganan COVID-19 di 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 orang. Kasus aktif dalam jumlah pasien COVID-19 yang saat ini masih menjalani perawatan ataupun isolasi mandiri. Angka kasus aktif didapatkan dari jumlah total kasus COVID-19 dikurangi dengan jumlah pasien sembuh dan juga meninggal dunia. Jokowi merinci 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000, 5 diantaranya di DKI Jakarta. Ini Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Di wilayah ibu kota itu ataupun juga hanya Kabupaten Kepulauan Seribu yang kasusnya aktifnya kurang dari 1.000. Sementara 7 daerah lain yang memiliki kasus aktif di atas 1.000 yakni Kota Ambon, Bogor, Depok, Bekasi, Jayapura, Padang, dan juga Pekanbaru. Terkait dengan penambahan itu menyebabkan total ada 333.449 kasus COVID-19 di tanah air, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 yang lalu.
Jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 255.027 orang. Sementara total pasien yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 11.844 orang. Dengan demikian, jumlah kasus yang masih aktif sebanyak 66.578 kasus. Ya. Tempat Ayu tinggal, tempat saya tinggal, termasuk yang harus ditangani secara cepat oleh Presiden Joko Widodo. Kita harapkan nantinya bisa segera berkurang gitu pasien kasus positif COVID-19 ya. Ya, betul sekali Uki. Dan juga pemirsa, kita akan beralih kepada berita yang ketiga datang dari cnnnews.com. Realisasi dana pemulihan ekonomi untuk Bansos baru 66%. Presiden Joko Widodo mengungkapkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk bantuan sosial baru sebesar 66% per 7 Oktober 2020. Artinya dana yang digunakan baru sebesar 134 triliun rupiah dari alokasi 203,9 triliun rupiah. Kemudian realisasi dana PEN untuk klaster usaha mikro, kecil, dan menengah baru sebesar 76%. Dengan kata lain, dana yang terserap adalah 93 triliun rupiah. Kemudian ia mencatat realisasi anggaran untuk klaster tambahan subsidi energi sebesar 94% per awal Oktober. Salah satu subsidi energi yang diberikan di masa pandemi adalah subsidi listrik untuk rumah tangga dan industri. Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan realisasi penyerapan dana PEN hingga akhir September 2020 tercatat sebesar 318,5 triliun rupiah atau 45,8% dari pagu 695,2 triliun rupiah, yang sebagian besar penyerapan terjadi di sektor perlindungan sosial atau Bansos. Ya, ini lagi-lagi terkait dengan bagaimana penyerapan anggaran yang harusnya sudah bisa diprioritaskan atau juga dikucurkan untuk pos masing-masing, karena kita juga ketahui bahwa sebenarnya Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan terkait dengan bagaimana anggaran untuk terkait dengan bagaimana insentif untuk para tenaga kesehatan mulai dari suster dan juga dokter. Namun sampai beberapa bulan terakhir ataupun juga ada informasi bahwa para tenaga kesehatan belum menerima insentif tersebut. Ini kita harapkan sekali lagi bahwa kementerian, lembaga, dan juga ini sudah ada ataupun juga tim pemulihan ekonomi nasional setidaknya bisa segera untuk melakukan bagaimana penyerapan anggaran akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul sekali, terutama yang tadi Uki bilang adalah tenaga kesehatan ya Uki. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai vaksin prioritas untuk tenaga kesehatan. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Guna menyukseskan program tol laut yang telah dicetuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017, diperlukan adanya koordinasi antara stakeholder, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati rute tol laut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memerintahkan pembentukan tim terpadu dari kementerian dan lembaga untuk memantau proyek tol laut. Namun, DPR menilai pembentukan tim terpadu tidak perlu. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan, pembentukan tim terpadu untuk memantau program tol laut perlu dikaji kembali. Menurut Suryadi, tim yang sudah ada perlu dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intens antara pusat dengan pengelola tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis. Masalahnya bukan di timnya, ya, karena sesungguhnya sudah ada struktur yang permanen. Misalnya ada Menko, Pak Luhut sendiri selaku Menko Maritim gitu. Optimalkan saja struktur yang sudah ada. Jangan sampai timnya terlalu banyak, justru tidak sinkron dengan struktur yang memang sudah permanen gitu. Suryadi menjelaskan dalam program tol laut diperlukan satu sistem. Hal ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola daerah seperti kepala dinasnya, sehingga mereka bisa mengintegrasikan sistem angkutan laut dengan tol laut dan masuk ke sistem pemerintahan daerah. Ada kelemahan di internal pemerintah itu sendiri dalam hal bagaimana mengkoordinir kegiatan-kegiatan strategis gitu. Katakanlah program tol laut ini kan justru tidak berjalan, malah molor. Nah sekarang dibentuk tim lagi, apakah ini efektif gitu? Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk pengadaan vaksin COVID-19 dan Indonesia telah mengamankan stok kandidat vaksin yang telah menjalani uji klinis tahap ketiga, yakni dari perusahaan medis asal Cina, Sinovac dan Sinopharm. Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac telah menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat, sedangkan kandidat vaksin dari Sinopharm sedang menjalani uji klinis di Uni Emirat Arab bekerjasama dengan perusahaan medis G42. Selain bekerjasama dengan negara lain, Indonesia juga mengembangkan vaksin dalam negeri yang dinamai vaksin merah putih. Saat ini vaksin merah putih masih dalam tahap awal pengembangan dan belum menjalani uji klinis. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 untuk mengambil langkah dalam memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang ada di garda terdepan, yaitu medis dan paramedik, pelayanan publik, TNI Polri, dan seluruh tenaga pendidik. Ya, Kementerian Kemaritiman dan juga Investasi mengungkapkan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini akan dimulai di bulan awal November 2020. Indonesia akan mengadakan vaksin yang tadi juga Ayu sudah sampaikan dari buatan Cina. Dan sekali lagi kita harapkan mungkin ini kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwal yang juga sudah diberikan tadi oleh Menko Kemaritiman terkait dengan bagaimana awal November, karena nantinya juga akan ada 15 juta ataupun G42 Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin yang akan disebarkan atau juga diberikan kepada Indonesia. Nanti kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana nih vaksin dan juga diutamakan untuk tenaga kesehatan. Pastikan tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan perlu adanya penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga daerah. Firman berpendapat dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan iklim investasi di Indonesia akan segera terwujud dan akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Firman berharap ada komitmen dari pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan baik, sehingga kepentingan bangsa dan negara dapat terlindungi. Regulasi-regulasi yang menghambat selama ini telah diselesaikan, telah dibuka dalam RUU ini, Cipta Kerja ini. Nah, dengan harapan ini akan bisa memberikan peluang, baik investor atau investasi, maupun peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah reformasi birokrasi dalam penyederhanaan perizinan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja akan menghilangkan tumpang tindih dalam pembuatan perizinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Kewenangan yang tumpang tindih dan ego sektoral, insya Allah kalau ini diimplementasikan harusnya bisa berakhir. Yang kedua akan memberi kepastian menyangkut perizinan kepada dunia usaha. Yang ketiga terkait dengan afirmasi yang diberikan kepada sektor usaha UMK dan UMKM. Konsepsi dasar yang disepakati di mana penyederhanaan perizinan itu memang menjadi hal yang menjadi sorotan utama dalam RUU Cipta Kerja. Hilman dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita sudah memasuki segmen akhir dalam Suara Parlemen Petang. Kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana tajuk utama pada sore hari ini, membahas terkait dengan bagaimana vaksin untuk COVID-19 dan dipastikan ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Sementara itu, Menteri Kesehatan ini menegaskan bahwa garda terdepan dan juga peserta penerima bantuan iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah. Adapun rincian distribusi vaksin Corona Sinovac akan mengirim 1,5 juta dosis vaksin single dose vials pada minggu pertama November, 1,5 juta dosis vaksin single dose vials lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah dengan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk
Dan lalu G42 Sinopharm akan mengirim 15 juta dosis vaksin dual dose tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada bulan November 2020. Sasaran vaksinasi adalah 80% penduduk dan prioritasnya petugas medis dan juga pelayanan publik atau juga pelayan publik. Ini sebanyak 3.497.737 orang, tokoh agama masyarakat, perangkat kecamatan, desa, RT, RW, dan juga sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang, dan juga seluruh tenaga pendidik dari tingkat PAUD, TK hingga perguruan tinggi yang mencapai 4.361.197 orang. Berikutnya ini adalah aparatur pemerintah pusat, daerah, dan juga legislatif sebanyak 2.305.689 orang, dan peserta BPJS penerima bantuan iuran sebesar ataupun juga sebanyak 86.622.867 orang. Kemudian masyarakat dan juga pelaku ekonomi lainnya sebanyak 57.548.500 orang. Menurut Direktur Eksekutif IWD Endang Tirtania, perlu ada sinergi antara Kementerian Teknis, pemerintah daerah, rumah sakit, dan juga lain-lainnya dalam menyiapkan data dan juga distribusi vaksin. Karena selain itu perlu adanya sosialisasi dengan menggandeng organisasi masyarakat atau ormas dan juga kelompok masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Nanti ada lagi nih kalau misalnya vaksinnya sudah tersedia, lagi-lagi juga masyarakat akan terbelah terkait dengan halal atau tidak halalnya vaksin. Ini yang juga harus diluruskan, tapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah menyatakan bahwa nantinya vaksin ini karena ini dalam keadaan darurat mungkin ataupun juga menjadi halal seperti itu ya. Fatwanya menjadi halal ya, dan juga kalau misalkan kita melihat memang dari tingginya angka tenaga kesehatan yang sudah gugur akibat pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah sangat tinggi dan sangat memprihatinkan sekali. Kita berharap benar-benar nantinya distribusi dari vaksin ini kepada tenaga kesehatan, guru dan juga pendidik, dan juga beberapa sektor utama yang dikedepankan, diprioritaskan ini akan benar-benar berjalan dengan lancar, dan juga pastinya distribusinya akan sinergis seperti itu ya, tidak ada tumpang tindih, dan juga benar-benar akan bermanfaat untuk tenaga kesehatan dan juga sektor-sektor lainnya. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.